Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Di sini saya Nurul Hidayati akan menjelaskan mengenai buku ajar yang telah saya buat dengan judul Pop-up Sistem Pencernaan untuk Siswa SMA MA kelas 11. Baik, langsung saja kita buka ke halaman pertama. Nah, di sini tersedia daftar isi mulai dari kompetensi dasar hingga ke identitas penulis. Nah, di sini tujuan dari daftar isi ini akan memudahkan pengguna dalam menemukan materi yang akan ingin langsung dituju. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang digunakan pada buku ini yaitu 3.7 dan 4.7 mengenai sistem pencernaan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu ada 4 yang akan dicapai setelah siswa membaca buku ini. Diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi kandungan zat, mengidentifikasi jaringan penyusun organnya, kemudian mengaitkan hubungan, dan juga menganalisis masalah gangguan atau kelainan. Kemudian di sini ada petunjuk dari penggunaan menggunakan buku pop-up ini, yaitu terdapat materi-materi pada setiap halaman. Selain itu materi juga tersedia di dalam lipatan. Jadi kita akan membukanya. Jadi sistemnya tersembunyi. Kemudian nanti di sini juga terdapat QR code yang dapat di-scan sehingga menampilkan sebuah video menarik. Selain itu juga terdapat soal evaluasi yang dapat dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman setelah membaca buku ini. Kemudian di halaman berikutnya di sini tersedia sebuah peta konsep sistem pencernaan. Nah, di sini peta konsep sistem pencernaannya ada 4, yaitu makanan dan zat-zat makanan, kemudian organ pencernaan makanan, gangguan sistem pencernaan, dan bagaimana mekanisme sistem pencernaan makanan. Kemudian di halaman berikutnya di sini tersedia dari definisi sistem pencernaan dan kata kunci yang ada di dalam buku ini. Definisi dari sistem pencernaan sendiri dapat terlihat bahwa sistem pencernaan manusia merupakan sistem untuk mencerna makanan yang dimulai dari mulut hingga anus. Kemudian itu makanan akan dicerna, kemudian dihancurkan menjadi fragmen dan diubah menjadi komponen-komponen pembentuknya. Kemudian di sini terlihat sebuah gambar, kita dapat menariknya. Kemudian kita dapat menarik dan dapat terlihat bahwa di sini terdapat sistem pencernaan posisinya di dalam tubuh kita dari mulut hingga ke anus, posisinya seperti ini. Kemudian kita dapat kembalikan. Kemudian di halaman berikutnya yaitu terdapat sebuah gambar dari sistem pencernaan beserta keterangannya. Di sini ada proses-prosesnya, apa saja sih proses-proses yang terjadi selama sistem pencernaan. Yaitu ada engastim, mastikasi, digastik, kemudian peristaltik, adsorpsi, defekasi. Selain itu juga tersedia QR code yang dapat kita scan. Siswa dapat men-scannya. Misalnya saja saya scan. Di sini kita dapat men-scan-nya menggunakan aplikasi. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung akan tertuju pada sebuah video YouTube. Nah, ini tersedia perjalanan makanan di dalam tubuh. Nah, ini kita dapat setel videonya, kita putar videonya. Kemudian untuk di halaman berikutnya, nah di sini terdapat gambar 6 jenis gambar. Di sini ada nasi, kita dapat terlihat bahwa ini ternyata penjelasannya mengenai karbohidrat. Kemudian di sini gambar misalnya ini telur, kita buka. Nah, ternyata penjelasannya mengenai protein. Nah, ini kita terlihat ada ini proteinnya itu ternyata dari karbon, hidron,
hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kemudian ini protein itu sumbernya dari mana saja sih? Kemudian fungsinya apa saja protein itu? Seperti itu. Lainnya juga termasuk di sini juga ada. Kita lihat ini ternyata vitamin. Kemudian dan lainnya. Dan kita buka. Nah, di sini ternyata terdapat sebuah gambar mulut yang dapat interaktif. Jadi interaktif ini memudahkan pengguna untuk dapat lebih menarik lagi dalam membaca. Jadi tidak hanya sebuah tulisan-tulisan saja. Di sini ada perintah, yuk mulai masukkan makananmu ke dalam mulut. Misalnya saja kita masukkan stroberi. Kita masukkan, kita buka, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita tutup. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada penjelasan apa saja sih yang ada di mulut. Ada mulut, giginya, lidah, kelenjar lidah, dan bagaimana proses pencernaan. Kita dapat tarik ini. Nah, kita tarik ini. Nah, ini bahwa proses pencernaan itu saat makanan masuk ke dalam mulut akan dikunyah, kemudian kita dapat merasakan rasa manisnya. Kemudian selain itu kita buka halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar mulut, rongga mulutnya. Di sini apa saja? Ada gigi, kemudian ini ada keterangan apa saja sih gigi itu. Ada ini dentin, pulp, kemudian di sini ada kelenjar lidah, kemudian nah ini. Kemudian di sini kita dapat tarik rongga mulutnya ini apa saja sih? Nah, di sini setelah kita tarik itu ternyata terdapat gambar gigi. Kemudian di halaman selanjutnya kita tarik, itu ternyata terdapat lidah beserta penjelasannya di sini. Nah, kemudian kita buka halaman berikutnya mengenai kerongkongan. Nah, di sini gambar kerongkongannya dapat kita lihat. Biasanya makanan setelah kita masukkan tadi ke dalam rongga mulut itu akan masuk ke kerongkongan. Dari mulut akan masuk hingga ke lambung di sini. Nah, di sini juga ada penjelasan atau esofagus atau kerongkongan merupakan. Kemudian di sini bagaimana sih makanan yang masuk ke mulut itu dapat mencapai lambung untuk dicerna nantinya. Ternyata di sini ada penjelasan mengenai gerak peristaltik pada kerongkongan itu bagaimana. Di sini dijelaskan lengkap. Kemudian di sini ada, pernahkah kalian tersedak saat makanan ini? Pengetahuan. Sehingga ternyata itu kalau tersedak itu makanan kita itu ke sistem pernafasan, bukan ke sistem pencernaan kita. Nah, di sini kita dapat membacanya nanti. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada penjelasan mengenai gambar lambung. Nah, di sini terdapat anatomi lambung beserta keterangan-keterangannya lengkap. Kemudian di sini ada, kita buka, ternyata di sini ada enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Ada enzim pepsin, kemudian enzim HCl, dan juga ada enzim renin. Selain itu di sini juga dapat kita buka. Nah, ini ada penjelasan mengenai lambung lengkap seperti ini. Nah, kemudian kita dapat tutup kembali. Kemudian ke halaman berikutnya di sini ada usus halus. Nah, di sini usus halus ada 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini ada anatominya beserta keterangannya, dan di sini ada struktur dinding usus halus dan bagaimana sih proses pencernaan itu di usus halus kita. Nah, tadi setelah masuk ke lambung kita masuk ke usus halus. Di sini ada bagaimana pencernaan karbohidrat itu, pencernaan protein bagaimana, dan pencernaan lemak. Setelah masuk ke usus halus di sini juga dapat kita tarik. Nah, ini nah lengkap. Di
Di sini ada enzim di usus halus. Nah, kita dapat membacanya mengenai enzim-enzim apa saja sih yang ada di usus halus kita itu. Kemudian kita dapat kembalikan dan kita buka ke halaman berikutnya. Ini mengenai usus besar. Nah, usus besar ini kita terlihat usus besar dan keterangannya. Kemudian di sini dapat kita buka. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada sekum, kolon, rektum dan juga anus. Kita tutup kembali. Kemudian di sini ada lihat fungsi usus besar di samping. Nah, ternyata di sini ada bagian fungsi-fungsi usus besar itu di bagian samping sini. Nah, kita baca. Kemudian kita tutup kembali. Selain itu di sini juga terdapat scan mi lagi. Kita dapat men-scan-nya juga seperti awal tadi. Nah, terakhir di sini ada gangguan pada fungsi sistem pencernaan. Nah, ini ada gambar-gambar sistem pencernaan. Di sini ada diare gambarnya. Terus ini ada sakit di sebelah bawah, ternyata apendisitis atau usus buntu yang kita sebut. Kemudian di sini ada malnutrisi, kemudian di sini ada sembelit, kemudian di sini ada GERD, kemudian ada MA, kemudian di sini ada sariawan. Selain itu di sini juga ternyata tersedia lagi scan. Kita dapat scan juga. Nah, kita scan lagi. Nah, di sini kita masuk. Nah, ternyata di sini ada penjelasan lebih lanjut lagi. Selain dari ketujuh gangguan ini, kita dapat melihat gangguan lainnya. Misalnya apa saja sini? Gangguan sistem pencernaan. Kejadian ya. Nah, Cerna serus ganggu usnya, bedah dan saraf pembawa rangsang. ini ada serostomnya. Jenis gangguan kedua di pemirlion. Ini ada parositis atau gondongan. Dan kita dapat lihat semuanya lengkap di sini. Jadi kita belajar itu tidak hanya di tulisan saja, kita juga belajar di scan-scanan yang ada di sini. Kemudian di terakhir, nah di sini terdapat soal-soal evaluasi yang dapat melatih atau mengukur pemahaman kita setelah membaca mengenai sistem pencernaan tadi. Ini ada soal-soalnya. Kemudian dapat kita jawab, kemudian kita ukur, kita dapat melihat setelah mengerjakan kita dapat melihat kunci jawabannya. Nah, ini berapa banyak yang kita benar gitu. Kemudian di sini terakhir ada daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan buku pop-up ini. Kemudian ini ada identitas penulis. Sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai buku pop-up sistem pencernaan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.